Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kurang kompak. Saya mulai dengan pantun biar kompak. Boleh tidak? Makan pepaya dikupas rata, belah kupat tiada berserat. Harap jawab salam saya, semoga selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yurshidun nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, Bapak Ibu seluruh jamaah salat Aisyah, salat tarawih yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada angin yang berhembus melainkan ada yang menggerakkan. Tiada ranting-ranting jatuh melainkan ada yang menggerakkan. Tiada air laut bergelombang melainkan ada yang menggerakkan. Tiada kita berjumpa di masjid yang mulia ini melainkan ada yang menggerakkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita di majelis ini. Semoga Allah kumpulkan kita semua kelak dalam surganya nanti. Selayaknya, seharusnya dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kesempatan, kesehatan dan keimanan sehingga kita bisa bersama-sama beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. 13 hari sebelum beliau wafat, berkunjung ke syuhada Uhud. Di tengah perjalanan beliau menangis. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima tabki? Kenapa engkau menangis ya Rasul?" Kata Nabi, "Wa inni la astaqi ila ikhwani wa ahbabi." Aku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. "Awalaysa nahnu ihwanukum ya Rasulullah?" Kan kami juga saudaramu. "Wa ahbabukum," dan kekasihmu. Kata Nabi, "Antum ashabi," kalian sahabatku. Lantas siapa saudaramu yang kau rindukan, kekasihmu yang kau rindukan itu ya Rasulullah? "Ikhwani wa ahbabil ladzina ya'isuna min ba'di." Saudaraku dan kekasihku itu mereka yang hidup sepeninggalku. "Hum la yarawni walaki yu'minuna bi." Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Bapak Ibu yang hadir rindu tidak dengan Rasulullah? Sampaikan salam rindu ini dengan bersalawat kepadanya. Salawat kita bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika.
Sekali lagi. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innama tu'radu alayya salatukum, sesungguhnya salawatmu disampaikan kepadaku. Innama tu'radu alayya a'malukum, sesungguhnya amalmu disampaikan kepadaku. Wa aruddus salam, dan kujawab salawat itu terhadap amal-amal kita. Nabi pun menyaksikan kita siam, kita qiyam, salat, rukuk, sujud. Tahu dari mana? Disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, fama ra'aitu min khairin hamidullah, wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah. Kalau aku melihat amal umatku itu baik, aku memuji Allah. Kalau kulihat amal umatku buruk, aku pun mohon ampun kepada Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 7 disebutkan, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Rasulullah senantiasa menyertai kita, pengetahuannya, ilmunya. Karena sesungguhnya amal-amal kita, salawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan dahsyatnya doa. Sungguhnya doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Kalau kita pelajari, salat itu islinya ya pengantar doa dan doa. Al-Fatihah itu kata Syekh Ramadan Al-Buti, intinya di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Itu juga doa. Walaupun sebagian ahli tasawuf mengatakan intinya di bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang tauhid, di mana segala amaliyah kita harus kita sandarkan, kita bersamakan. Binya bi'ilsok, nempel. Saya memulai dengan nama Allah yang maha pengasih dengan maha penyayang. Itu pun juga doa. Artinya ya Allah, saya memulai perbuatan ini dengan namamu, bantu aku, tolong aku, la haula wala quwata illa billah. Betapa doa ini sangat luar biasa. Seluruh para nabi berdoa dalam Al-Quran. Nabi Adam ketika tergelincir makan buah kuldi, terusir dari surga, beliau pun mendapatkan kalam, diajari kalam-kalam doa dari Allah. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatu fataba alaihi. Dia pun menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, diajarin itu kalimat pertobatan, dan Allah pun menerima tobatnya karena asbab doa ini. Diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami telah mendolimi diri kami. Kenapa Nabi Adam mengatakan dalamna? Karena bersama Hawa, istrinya, kami telah mendolimi diri kami. Jikalau tidak engkau ampuni kami dan engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hambamu yang merugi. Dan akhirnya Nabi Adam pun diterima tobatnya dengan berdoa. Nabi Yunus ketika salah, marah, meninggalkan kaumnya, wa dhannu indaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat. Dia marah meninggalkan kaumnya. Kenapa? Dari 100.000 kaumnya tidak ada yang mengikuti seruan dakwahnya.
Dia meninggalkan kaumnya menuju perahu berisi 8 orang. Berguncang perahu itu karena angin, karena badai. Di undi yang keluar Yunus sampai 3 kali. Dia pun meloncat sebagai sebuah hukuman. Fanada fid dhulumat, dia pun berdoa dalam 3 kegelapan. Gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, gelapnya dunia. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk hamba-Mu yang zalim. Dalam doa Nabi Yunus ini ada 3. 1, kalam tauhid, la ilaha illa anta. Tidak menggunakan la ilaha illallah. Kenapa? Tiada Tuhan melainkan Engkau. Dekat dengan dalam kegelapan ini, dalam kesusahan ini, Nabi Yunus dekat. Orang kalau sudah kepepet biasanya mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Tidak lagi selain Dia. Enggak, Dia terlalu jauh, mau udah dekat. Subhanak, maha suci Engkau, bukan subhanahu, maha suci Dia, enggak, maha suci Engkau. Lalu dia dengan itu mengatakan, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Dan dengan itu diselamatkan dari perut ikan. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Lalu kami ijabah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, lalu kami selamatkan dia dari kegelapan. Maka siapa yang hidupnya gelap, ekonominya gelap, masa depannya gelap, perbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rumah tangganya gelap, banyak baca doa ini. Kita telah banyak berbuat zalim, saya telah banyak berbuat zalim, inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat bertanya, apakah ini hanya khusus buat Yunus? Ya Rasulullah, apa kamu tidak membaca ayat berikutnya? Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Zakaria yang sudah tua renta, rambutnya sudah menyala, tulangnya sudah rapuh, tapi tidak pernah jemu, mohon berdoa kepada Allah. Wa Zakaria inna da rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, dari dia menikah sampai rambutnya memutih, tua renta, istrinya juga sudah tua, tapi enggak pernah jemu untuk berdoa. La tadharni farda, ya Allah jangan kau biarkan aku sendiri, tidak punya keturunan. Wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik yang mewarisi. Ketika Nabi menyebut warisan, itu bukan warisan harta. Yang mewarisi meneruskan ajaran tauhid, yang mewarisi untuk meneruskan sujud, meneruskan salat, meneruskan ibadah. Aku enggak mau putus sampai di sini ya Allah. Wa anta khairul warisin. Dan Allah pun mengijabah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, kami ijabah, kami kasih dia Yahya di masa tuanya. Wa aslahna lahu zaujah, istrinya yang mandul kemudian bisa mengandung dan melahirkan. Apa sebabnya? Innahum kanu yusari'una fil khairat, dia segera dalam kebaikan. Pengen dijabah doa, segera dalam kebaikan, jangan nanti-nanti, jangan entar-entar. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan dia meminta kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut. Harap Allah Maha memberi, takut kalau tidak diberi. Wa kanu lana khasiin, dan keduanya kepada kami khusyuk dalam ibadah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat sejarah Umar bin Khattab, itu masuk Islam dengan doa Nabi.
Nabi nggak mengandalkan semuanya, benar beliau mengajak berdakwah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma aizzal Islam, ya Allah kuatkan Islam bi abi hadaini rajulaini, dengan seseorang yang engkau cintai dari dua orang, Abi Jahal, satu Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih mencintai Umar bin Khattab, dan dia pun akhirnya memeluk Islam. Tadinya hendak membunuh Nabi, mencari Nabi, tapi asbab dia mendengar surah Thaha dibacakan oleh adiknya Fatimah binti Khattab di depan rumahnya, Thaha ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sampai sebuah kalimat, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Gemetar Umar, pedangnya jatuh. Nah, Umar bin Khattab ini kafir, dengerin Quran gemetar. Kita ini muslim, lama dengar Quran tapi nggak gemetar-gemetar. Kenapa? Umar paham, kita orang paham. Dan akhirnya Umar pun masuk Islam dengan doa. Dan menarik, ketika orang-orang kafir Taif, orang-orang kafir Quraisy nyakitin Nabi, Nabi Muhammad tidak mau mendoakan keburukan, bahkan ditawarkan lausita rafa'tul ahsabain, kalau engkau mau kuangkat dua bukit yang besar di Mekah, kubinasakan mereka. La, kata Nabi Muhammad, ya malakul jibal, wahai malaikat penunggu gunung ini, arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya mereka yang menyembah Allah. Lalu keluar dari lisan beliau doa, Allahumma ufir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. 20 tahun kemudian mereka berduyun-duyun masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ya Allah, ampuni mereka, berikan hidayah pada mereka, rahmati mereka. Dan doanya, arju ayyuhrijallah min aslabihim mayyabudullah. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang menyembah Allah. Abu Jahal yang tadinya memusuhi Nabi, anaknya Ikrimah membela dan mengikuti dakwah Nabi. Abu Lahab, musuh bebuyutan Nabi, Jarrah anaknya juga akhirnya masuk Islam membela Nabi. Musuh-musuhnya, ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang hidup sudah nggak ada harapan, yang masih dalam tulang sulbi didoakan sama Nabi. Bedakan dengan doa Nabi Nuh ketika seluruh kaumnya menyakitinya. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta Rabbi wa qala Nuh Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Surat Nuh ayat 26-27. Ya Allah, jangan kau biarkan rumah orang kafir pun satu pun jua. Mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang kafir dan fajir. Apa akibatnya? Banjir bah, dibinasakan berkat doa Nabi Nuh. Doa, bukan hanya doa kalamnya Nabi, doa kita. Nabi juga pernah berpesan, kalau berkata itu hati-hati, boleh jadi malaikat lewat itu mengaminkan. Bapak Ibu kenal Syekh Abdurrahman As-Sudais, tahu tidak? Imam Mekah. Itu berkat doa ibunya. Ketika dia bikin jengkel ibunya di waktu kecil, ibunya itu menyiapkan nasi semacam nasi kebuli, ibunya naburin bawang, lalu anaknya ini Syekh Abdurrahman As-Sudais kecil itu naburin pasir. Ketika dia naburin pasir, kira-kira ibunya marah nggak? Marah, tapi marahnya ibu berdoa, kamu ini gimana, kamu kan calon imam Mekah. Akhirnya jadi imam Mekah, pimpinannya, ketuanya imam Mekah. Tahun 2018 saya memasukkan anak ke pesantren tahfidz Quran. Saya bilang, kamu masuk di sini mulai menghafal
Kalau setahun 10 juz, 3 tahun 30 juz selesai. Abi masuk S3, nanti selesai 3 tahun bikin disertasi. Abi wisuda doktor Al-Quran, kamu wisuda hafidhoh Quran. Dua-duanya tahun 2021 selesai 30 juz dengan kata-kata. Dan alhamdulillah saya juga udah selesai juga. Kata-kata itu luar biasa, memompa anak. Dia tulis dalam Al-Quran betapa berat, maka usahakan, ya Allah tolonglah aku. Kata-kata itu punya makna luar biasa, maka hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata itu doa. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang isinya adalah doa-doa yang terbaik. Kalau kita tidak tahu doa yang terbaik, bacalah Al-Quran. Kenapa? Kata Nabi, man syaghalahul Quran, siapa yang tersibukkan oleh Al-Quran, an mas'alati, ini dalam hadis qudsi, dari meminta kepadaku, dia tersibukkan baca Quran, enggak sempat minta kepadaku, ataituhu, ku berikan, kata Allah, yang terbaik daripada yang diminta orang-orang. Teruslah berdoa, karena doa adalah mukhul ibadah. Jangan jemu. Lalu ada sebagian yang melapor, ya Rasulullah saya sudah berdoa belum diijabah. Doa itu pasti diijabah. Karena apa? Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku beri. Boleh jadi pemberiannya sama seperti yang kita minta, atau digantikan yang lebih baik dalam hadis riwayat Imam Muslim, atau dihindarkan dari keburukan, atau menjadi simpanan akhirat. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu kami akan lebih banyak berdoa, rahmat Allah lebih banyak. Dalam sebuah riwayat, nanti di hari kiamat, orang-orang ketika melihat amalnya yang begitu banyak, padahal selama ini kelihatannya amalnya sedikit, itu adalah doa-doa yang kamu panjatkan. Kamu tertimpa musibah, kamu berdoa, kamu dalam kesusahan berdoa, di dunia belum dikasih, maka Allah berikan itu sebagai sebuah simpanan amal di akhirat. Kalau begitu kami lebih banyak berdoa lagi, ya Rasulullah, rahmat Allah lebih banyak. Terakhir sebagai penutupnya, bahwa dalam hadis riwayat Imam Tabrani, kubur orang tua itu semakin dilapangkan, semakin dilapangkan, sebagian diringankan siksanya, ya Rabbi anna hada, dari mana ini semua, kuburku semakin lapang, semakin bercahaya. Bistighfari waladika laka, istighfar anakmu untukmu. Ketika kita berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi rahmati keduanya sebagaimana mereka mendidik menyayangi aku dikala aku masih kecil. Lapang alam kubur orang tua kita, semakin lapang, semakin bercahaya. Bahkan ketika disiksa, dihentikan siksanya. Bistighfari waladika laka, maka jangan pernah berhenti berdoa, karena sesungguhnya doa mukhul ibadah. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Kita munajat dan doa supaya kita berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Kalau seandainya ini Ramadan yang terakhir bagi kita, semoga Allah takdirkan semua yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.